Selamat datang. Mari kita selami kurikulum 1952, sebuah langkah awal penting dalam pendidikan nasional Indonesia. Dikenal dengan relevansi fungsional dan sistem satu guru mengajar satu mata pelajaran. Secara garis besar, kurikulum ini membagi pelajaran ke dalam 7 kelompok utama yang terstruktur. Pertama, kelompok bahasa. Ini mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Kedua, ilmu pasti dengan mata pelajaran penting seperti berhitung dan aljabar. Ketiga, pengetahuan alam yang memperkenalkan siswa pada keajaiban dunia sekitar mereka. Keempat, pengetahuan sosial mencakup pelajaran penting seperti sejarah dan ilmu bumi. Kelima, pendidikan jasmani sangat penting untuk kesehatan dan kebugaran siswa. Keenam, budi pekerti atau agama untuk membentuk karakter dan moral yang kuat. Ketujuh, kesenian untuk mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri siswa. Struktur ini menjadi fondasi penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Selamat datang. Mari kita selami sejarah pendidikan Indonesia dengan kurikulum rencana pendidikan ke-1964. Kurikulum ini merupakan tonggak penting menandai era baru dalam pembentukan karakter bangsa. Dicetuskan untuk menjawab kebutuhan pembangunan nasional, kurikulum ini sangat relevan pada masanya. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia Pancasila sejati, berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Fokusnya pada mata pelajaran pokok seperti Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan. Juga ilmu pengetahuan sosial, dengan penekanan kuat pada pendidikan moral dan karakter. Implementasinya mencerminkan semangat zaman, membentuk generasi yang berintegritas dan berwawasan luas. Dampaknya terasa hingga kini, membentuk fondasi kuat bagi sistem pendidikan nasional kita. Nilai-nilai luhurnya masih relevan, menginspirasi inovasi pendidikan di era modern ini. Penting bagi kita untuk terus memahami sejarah kurikulum ini demi masa depan pendidikan yang cerah. Mari terus belajar dan berinovasi, mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik dan berkualitas. Selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sejarah pendidikan Indonesia, membahas kurikulum 1975 yang revolusioner. Kurikulum ini menekankan efisiensi dan efektivitas, berorientasi pada tujuan, menggantikan kurikulum ke-1968. Pendekatannya menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, sangat terperinci dalam satuan pelajaran. Mari kita bedah siri-siri utama yang membuat kurikulum 1975 begitu unik dan berpengaruh. Pertama, berorientasi pada tujuan. Tujuan pendidikan dirinci dari nasional, kurikuler, hingga instruksional khusus. Kedua, PPSA metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam sistem ini dikenal sebagai satuan pelajaran. Ketiga, efisiensi dan efektivitas. Kurikulum ini menekankan penghematan daya dan waktu dalam pembelajaran. Keempat, pendekatan integratif. Setiap mata pelajaran memiliki peran menunjang tujuan yang lebih terintegrasi. Kelima, struktur kurikulum. Memperkenalkan IPS dan IPA sebagai gabungan mata pelajaran sosial dan alam. Namun, kurikulum ini juga mendapat kritik karena beban administrasi guru yang tinggi. Wajib merinci satuan pelajaran, tujuan instruksional, dan evaluasi menjadi tantangan tersendiri. Kurikulum 1975 ini berlaku dari tahun 1975 hingga akhirnya digantikan oleh kurikulum ke-1984. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Halo teman-teman, tahukah kalian tentang kurikulum 1984? Ini adalah penyempurnaan kurikulum 1975 yang super keren loh. Fokus utamanya adalah cara belajar siswa aktif atau CBSA, artinya kalian para siswa jadi bintang utamanya. Kalian diajak untuk aktif mengamati, berani bertanya, mencoba hal-hal baru, dan menyimpulkan sendiri. Seru, kan? Ciri khasnya, ada pendekatan spiral yang bikin belajar makin asyik. Berorientasi tujuan yang jelas,
Dan yang paling penting, kita diajak memahami konsep dulu sebelum latihan. Jadi, bukan cuma hafalan, tapi benar mengerti. Yuk, kita intip karakteristik utamanya. Pertama, cara belajar siswa aktif CBSA. Ini metode yang bikin kita terlibat total, dari fisik, mental, intelektual, sampai emosional. Belajar jadi petualangan. Kedua, pendekatan proses. Pengalaman belajar kita itu yang paling penting, bukan cuma hasil akhir. Setiap langkah itu berharga. Ketiga, pendekatan spiral. Materi pelajaran disajikan bertahap, makin lama makin dalam dan luas. Keempat, berorientasi tujuan. Setiap pembelajaran punya target yang jelas, fungsional, dan efektif. Kelima, penanaman konsep. Kita pakai alat peraga biar konsepnya nempel di kepala. Sebelum kita mulai latihan, struktur kurikulum dan mata pelajaran. Kurikulum 1984 punya 16 mata pelajaran inti. Seperti agama, pendidikan moral Pancasila PMP, pendidikan sejarah perjuangan bangsa PSPB, bahasa Indonesia, matematika, dan sains. Nah, buat kalian yang SMA, ada jurusan-jurusan menarik seperti A1 Fisika, A2 Biologi, A3 Ekonomi, dan A4 Bahasa dan Budaya. Pilih sesuai minatmu. Kenapa sih ada perubahan dari kurikulum 1975 ke 1984? Pertama, untuk menyesuaikan dengan GBHN ke 1983. Kedua, materi kurikulum 1975 dinilai terlalu padat, jadi perlu disederhanakan. Ketiga, ada kesenjangan antara materi pelajaran dengan kemampuan siswa, jadi harus lebih pas. Keempat, ada kebutuhan besar untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa. Kita semua diajak lebih semangat. Meskipun tujuannya mulia untuk meningkatkan keaktifan, kurikulum ini juga punya tantangan, loh. Kadang guru kurang kreatif dan terlalu bergantung pada materi ajar, tapi semangat CBSA tetap luar biasa. Mari kita selami sejarah pendidikan Indonesia dengan kurikulum ke 1994. Ini adalah penyempurnaan dari kurikulum ke 1984. Diterapkan dari 1994 hingga 2004, kurikulum ini dikenal sentralistik, populis, dan padat materi. Apa saja karakteristik utama yang membentuk kurikulum 1994 ini? Pertama, sistem catur wulan. Tahun ajaran dibagi menjadi 3 periode belajar yang jelas. Kedua, materi pelajaran yang sangat padat. Kurikulum ini berorientasi pada isi, membuat siswa merasa terbebani. Ketiga, sifatnya sentralistik dan populis. Kebijakan pendidikan seragam secara nasional dikendalikan pemerintah pusat. Keempat, pendekatan akademis. Kurikulum ini sangat menekankan pada aspek kognitif dan kemampuan pemecahan masalah. Meskipun guru cenderung teacher-centered, mereka dituntut untuk menggunakan metode yang mengaktifkan siswa. Namun, beban belajar yang dinilai terlalu berat menyebabkan kurikulum 1994 disempurnakan. Suplemen kurikulum 1994 hadir untuk mengurangi beban tersebut, membuat siswa lebih lega. Kurikulum ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Memahami sejarah kurikulum membantu kita menghargai evolusi pendidikan di Indonesia. Selamat datang di pembahasan kurikulum 2004 atau yang dikenal sebagai KBK. Ini adalah tonggak penting dalam pendidikan Indonesia. KBK berfokus pada pencapaian kompetensi siswa meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, bukan hanya penguasaan materi. Kurikulum ini menekankan pembelajaran aktif, berpusat pada siswa, dan penilaian yang holistik. Guru menjadi fasilitator utama. Konsep KBK kemudian disempurnakan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun ke-2006. Karakteristik utamanya adalah fokus pada kompetensi, memastikan siswa dapat menerapkan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan nyata.
Pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa mendorong mereka untuk lebih mandiri dan kritis dalam berpikir. Penilaian holistik mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses belajar. KBK juga memanfaatkan variasi sumber belajar dan memberikan fleksibilitas bagi sekolah menyesuaikan kurikulum. Berbeda dengan kurikulum 1994 yang padat konten, KBK lebih fokus pada pengembangan kompetensi siswa. Kelebihan KBK adalah mengembangkan potensi unik siswa dan menekankan keterampilan abad ke-21 yang relevan. Ini juga mendorong kreativitas guru dalam menyusun silabus, menjadikan pembelajaran lebih dinamis dan menarik. Namun, implementasi KBK menghadapi tantangan, terutama kurangnya persiapan teknis di beberapa daerah. Hal ini mendorong pemerintah meluncurkan KTSP 2006. Adaptasi kurikulum sangat penting untuk pendidikan yang lebih baik. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006 adalah kurikulum operasional pendidikan di Indonesia. KTSP 2006 memberikan otonomi luas kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sendiri berdasarkan standar nasional pendidikan. Kurikulum ini berfokus pada kompetensi siswa dan menuntut guru mengembangkan silabus serta penilaian sesuai kondisi sekolah. Karakteristik dan komponen utama KTSP 2006 meliputi desentralisasi. Pemerintah menetapkan standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD. Sementara sekolah merancang kurikulumnya sendiri. Komponen KTSIP terdiri dari tujuan pendidikan satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus. Kemandirian sekolah memberikan keleluasaan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan lingkungan peserta didik. Fokus pada guru dituntut lebih aktif dalam menyusun silabus, perangkat pembelajaran, dan menentukan metode evaluasi. Landasan hukum KTSP 2006 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 Tahun ke-2006. Tujuan implementasi KTSP 2006 adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan, menunjukkan perubahan implementasi KTSP 2006 di berbagai daerah, serta menunjukkan peningkatan kinerja siswa setelah implementasi KTSP ke-2006. Dan juga menampilkan perbandingan jumlah sekolah yang menerapkan KTSP 2006 di berbagai provinsi. KTSP 2006 merupakan bentuk peralihan dari kurikulum terpusat ke arah kurikulum yang lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan daerah. Sebelum disempurnakan oleh kurikulum ke-2013. Selamat datang di Kurikulum Merdeka 2024, sebuah inovasi pendidikan yang dinanti. Dari 2022, kurikulum ini terus berkembang hingga resmi ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, ini adalah kurikulum nasional. Kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial, membuat pembelajaran lebih mendalam. Berbeda dari sebelumnya, kini pembelajaran lebih interaktif dan berpusat pada siswa. Infografis menunjukkan peningkatan kompetensi dengan pendekatan yang lebih relevan. Guru memiliki fleksibilitas tinggi, menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan unik setiap siswa. Pembelajaran berbasis proyek atau P5 mendorong kolaborasi dan kreativitas siswa. Ini juga mengintegrasikan profil pelajar Pancasila, membentuk karakter unggul. Alokasi jam pelajaran kini lebih fleksibel, disesuaikan per tahun ajaran. Struktur kurikulum mencakup intrakurikuler, kegiatan belajar di kelas yang dinamis, serta kokurikuler, proyek di luar kelas yang tidak terikat mata pelajaran. Komponen utama meliputi capaian pembelajaran, pengganti Ki atau KD, disusun per pasal. Ada juga alur tujuan pembelajaran, peta sistematis untuk mencapai tujuan, dan modul ajar.
perangkat lengkap yang lebih dari sekadar RPP. Pilihan implementasi ada 3. Mandiri belajar, mengadopsi sebagian kurikulum. Mandiri berubah, implementasi penuh dengan perangkat yang disediakan. Dan mandiri berbagi, mengembangkan perangkat ajar sendiri dan berbagi. Masa transisi bagi sekolah yang belum menerapkan, hingga 202 Juli tahun 2027 dan 202 Juli tahun 2028. Kurikulum ini lebih sederhana dan mendalam, siswa memahami konsep secara utuh. Lebih merdeka, guru dan siswa memiliki kebebasan dalam belajar dan mengajar. Relevan dan interaktif, fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi fungsional. Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan fleksibel, berfokus karakter dan kontekstual.